Selamat malam sahabat Dela Talks. Balik lagi sama aku Jovanka yang menjadi host untuk webinar pada malam hari ini. Dan salam kenal untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali datang dan belajar di Dewa Talks, high quality, trusted, and free webinar in Indonesia with presented expert yang dipersembahkan oleh Dewa Web, tentunya partner kamu untuk sukses online. Topik yang akan di-share oleh pembicara pada malam hari ini topiknya itu UI UX, dan untuk judulnya sendiri itu strategies on how to completing design research challenge. Mungkin tanpa berlama-lama lagi aku ingin mengundang speaker dari Kak Muhammad Hatta untuk bisa on cam dan sapa teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Oke, selamat malam semuanya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So thank you so much udah join di sesi diskusi kita malam hari ini. Harapannya kita udah malam, capek kerja, capek aktivitas, kita bisa ngobrol santai lah terkait beberapa hal yang memang menjadi pengalaman saya sebelumnya dan berawal dari beberapa keresahan. Nah, makanya topik hari ini tuh kita ngebahas masalah strategies on how to completing design research challenge. Ini nama lengkap saya, jabatan saya, dan nanti teman-teman bisa connect dengan saya di ini. Ini background saya, teman-teman. Saat ini saya yang tadi saya sampaikan, saya sebagai product researcher di Nobu Bank, tapi selain itu saya juga sebagai co-founder membuat edutech startup juga, kemudian membuat platform yang memang nanti harapannya bisa sharing dari sisi teman-teman gitu ya, sebagai desainer dan juga researcher. Saya so far sih di dunia UI UX itu sekitar udah 5 tahun lebih gitu ya. Awalnya background saya emang programmer di IT, kemudian saya sekolahnya lebih banyak di marketing and business gitu. Kemudian saya juga sebagai academic contribution buat buku juga, 2 buku tentang teknologi digital dan strategis teknologi strategis. Kemudian ini ada achievement dari startup saya yang saya bangun, itu sekarang ada Guru Merdeka, Education, dan nanti sukanya desain. Oke, ini profil saya. Ya, pertama, kenapa sih topik ini muncul gitu ya? Karena memang banyak banget pertanyaan resah gitu ya, teman-teman, di kalangan, kadang saya sebagai researcher dan juga orang yang suka desain, ngobrol sama teman-teman desainer itu banyak pertanyaan munculnya itu seperti ini. Kenapa sih orang-orang ngerjain case study itu selalu kayak gitu-gitu aja? Kemudian masa iya mereka yang ngerjain soal tes tadi juga kayak gitu ya. Ini tuh berawal dari LinkedIn gitu ya. Banyak banget case study yang memang di-share sama teman-teman. Di situ tuh sifatnya template based gitu, dan akhirnya banyak yang menanyakan gitu ya. Bener nggak sih kalau ngerjain kayak gitu tuh bakal dilirik sama recruiter or something else gitu. Nah, to be honest, membahas hal ini tuh sebenarnya ini my point of view dan dari pengalaman aku. Jadi harapannya sih, apakah salah gitu ya kalau misalkan kita pakai template ngerjainnya gitu. Sebenarnya nggak salah, cuman akan berpotensi aja kalau kita itu sebagai kandidat itu tuh nggak terlihat unique approach-nya lah di antara dengan kandidat-kandidat lain. Karena memang dari sisi report deliverables-nya atau output-nya itu mirip semua, bahkan sama gitu. Mungkin dari desain berbeda gitu. Cuman dari sisi ininya kurang unik gitu lah intinya, kurang unik approach-nya. Dan saya bilang seperti ini karena memang saya dulu juga pernah, teman-teman, berpengalaman sebagai user yang memang rekrut seorang UI UX designer ataupun researcher. Jadi beberapa kali sempat dilibatkan gitu ya. Jadi sedikit tahu tentang gimana kita bisa memilih calon kandidat gitulah ya untuk yang masuk shortlist-nya. Kemudian jadi gimana dong untuk bikinnya supaya nggak template base atau mungkin nggak gitu-gitu aja. Nah, ini kita akan bahas di sesi ini. Oke, kalau misalkan teman-teman tahu, teman-teman pernah dapat email kayak gini nggak kira-kira? Tiba-tiba kita udah apply, and then kita dapat email, oke, kita kata kamu akan dapat tes, dan yang pasti di pikiran kan kadang, ya Allah gitu, kadang bikin kita itu bisa aja mikir yang banyak banget yang kita nggak tahu itu bad or good gitu ya. Misalkan kalau dari si good-nya kita ngerasa ke challenge nih, yes, asik.
let's do this gitu ya intinya. Kita dapat challenge baru, dapat soal yang memang kita seneng untuk ngelakuin research itu. Atau bahkan ngerasa kita ngerasa cemas sama overthinking yang pertama, mungkin ini relate ya. Aduh, soalnya kayak gini lagi, pasti banyak banget yang udah diselesaikan. Gitu. Yang kedua, aduh, ini gimana sih buat bisa ngerjain ini dalam waktu 3 hari doang, karena secara deadline ini cuma 3 hari doang gitu. Karena ini project research. Kemudian, aduh ini gimana, ini nanti gimana, ini nggak bisa nih. Nanti kalau dikerjain nggak kayak gitu gimana? Aduh, banyak aduhnya, dan saya kemarin sempat berpikir seperti itu dan berakhir duar meledak, berasa meledak. Terus akhirnya nggak bisa berpikir jernih, ngerjainnya pun asal-asalan gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini tuh saya sangat mengalami gitu ya, pernah mengalami hal-hal seperti ini. So, aku di sini akan sharing apa yang pernah aku alami dan kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk supaya itu tidak terjadi lagi gitu ya. Nah, step 1 pastinya kita harus tenang gitu ya. Ketika kita udah baca email, otomatis kita senang ya. Senang karena memang CV sama portfolio kita tuh di-approve gitu ya. Kemudian kita dapat tes itu tuh udah tahap yang bagus gitu, which is CV sama portfolio kita itu udah nge ngenyingkirin banyak orang, banyak kandidat gitu mungkin ya, teman-teman. Jadi, pertama yang harus dilakukan adalah memang harus tenang, kemudian kita harus atur nafas baik-baik, jangan mikir aneh-aneh, kemudian jangan banyak cari-cari referensi ngerjain case study di internet gitu ya. Kenapa? Karena dari pengalamanku kemarin ketika aku nggak bisa mikir tenang, akhirnya aku terlalu sibuk mencari banyak referensi, terlalu sibuk mencari gambar-gambar desain atau apapun yang padahal yang kalau misalkan aku cari itu justru sebenarnya tuh bikin makin bingung gitu ya, bikin makin bingung gimana caranya aku harus ngerjain ini dengan my own style gitu loh. Karena kadang menurut aku itu nggak sama gitu ya antara approach satu orang dengan approach orang yang lain gitu ya. Terlebih ini case study-nya ini lebih ke dulu waktu zaman-zaman sekitar 2018, 19 gitu ya, masih awal-awal sebelum pandemi itu banyak banget desainer yang memang valuable-nya itu sangat sangat bagus-bagus gitu. Jadi dulu itu setahu saya itu nggak ada yang mengerjakan itu based on template base. Jadi bener-bener approaching-nya itu unik-unik dan kadang ketika aku melihat satu orang dengan satu orang lain itu mereka punya approach masing-masing dan akhirnya aku bingung gitu. Nah itu step satunya, jadi kita harus tenang, pokoknya kita eh, jangan sampai gegabah dulu gitu. Deg-degan boleh, cuman jangan sampai itu menguasai kita dan akhirnya memikirkan. Dan ya langsung aja sebenarnya kita langsung kerjain aja sebenarnya. Step kedua, pastinya kita harus pahami teman-teman. Pahaminya kenapa? Karena kita harus dari tenang tadi, atur nafas, otomatis kita harus baca dan pahami soalnya itu baik-baik gitu ya, tanpa overthinking. Jangan sampai kita berpikir, aduh gimana cara deliver hasil sebagus mungkin ya gitu. Karena yang bisa kita kontrol adalah gimana cara kita mengerjakan case study kita, bukan respon orang untuk merespon case study kita. So, alangkah lebih baik mungkin dengan cara memahami dan kita menyimak baik-baik soalnya seperti apa, itu akan memberikan gambaran apa yang harus kita kerjakan. Nah, selanjutnya otomatis kita harus breakdown tuh project dari case study-nya. Yang pertama kita harus tahu deadline-nya kapan. Otomatis kan. Jangan sampai kita ngerjain tapi nggak tahu deadline-nya. Yang kedua, kita harus tahu bisnis or project background-nya apa. Jadi kalau misalkan ternyata cuma hanya dikasih challenge without hal-hal seperti ini, kita sebagai orang yang di-challenge, otomatis kita pengen tahu sebenarnya kamu nge-challenge kita dengan case seperti ini tuh background-nya apa yang mendasari kamu sehingga apa namanya kita di-challenge seperti itu gitu. Ini harus ada sih. Dan biasanya untuk company-company yang memang udah mature ya, middle to mature tuh biasanya mereka udah ngasih terkait bisnis or project background sebagian besar ya, yang saya tahu. Kemudian kita harus tahu objektif mereka tuh sebenarnya apa dari background situ, terus objektifnya apa yang sebenarnya mereka cari itu apa. Dan yang terakhir, otomatis kita harus tahu project deliverables-nya. Karena mau nggak mau, bisa jadi project yang kita deliverable itu maunya cuma hanya research plan, atau bahkan
desain atau prototipe aja. Nah, ini penting banget untuk kita cari tahu karena ini juga bisa mempengaruhi cara kita kerja dan delivernya juga gitu. Jangan sampai oke mereka mintanya cuma desain tapi kita kasihnya macam-macam. Akhirnya kan bisa jadi text time untuk ngerjain reportnya yang kadang sebenarnya waktunya nggak mau itu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang nggak dipahami dari 4 hal ini, sebenarnya boleh kok. Nggak ada salahnya kalau misalkan teman-teman tanya ke rekruternya untuk minta tolong dijelasin. Pasti mereka akan jelasin. Kemudian setelah kita memahami, yang ketiga yang biasa aku lakukan adalah aku akan explore nih teman-teman. Apa aja yang aku explore? Kalau misalkan tesnya tuh harus cobain improve design gitu ya, ya aku explore pasti aku akan cobain aplikasi dan keluarin semua kendala yang kamu rasakan pas pakai aplikasi tersebut. Sebenarnya ini lebih ke experience in total ya teman-teman, bad or good-nya. Jadi baik itu nanti aplikasinya si perusahaan yang ngetes atau bahkan suruh kita nge-explore aplikasi yang punya bisnis model yang sama gitu ya. Jadi aku pasti akan nyobain dulu aplikasinya. Kalau misalkan ini sifatnya improve design. Yang kedua, kalau misalkan sifatnya business case, aku pasti akan nge-overview gimana sebenarnya bisnis modelnya mereka tuh berjalan. Bisnis model itu lebih ke uh, bagaimana si company itu bisa dapat duit gitu ya. Bisnisnya apa misalkan Gramedia, berarti bisnis modelnya adalah jualan buku salah satunya gitu ya. Terus ada juga jualan stationery. Nah, dari situ kita harus pastikan kalau yang kita overview itu adalah bagian yang memang jadi fokus objektif project-nya. Jangan sampai apa yang kita coba ini di aplikasinya atau di bisnis overview-nya itu berbeda dengan objektifnya. Contohnya kita suruh improve untuk proses check out buku gitu ya. Tapi kita nyobainnya check out menu restoran. Nah, itu kan suatu hal yang beda atau bahkan kita nge-explore sesuatu pesan ojek online. Nah, itu kan suatu hal yang berbeda ya. Jadi pastikan apa yang teman-teman explore itu sesuai dengan objektif dan background yang mereka kasih gitu ya. Dan kenapa sih kok harus explore? Dengan explore ini tuh kita sebagai researcher atau designer itu kita bisa tahu dan ngerasain pengalamannya apa, bad or good-nya dari aplikasi itu apa, dari bisnis model itu apa yang nggak smooth. Jadi itu bisa dijadiin bahan hipotesis. Sebenarnya aku biasanya seperti itu. Oh oke, berarti masalahnya ini. Istilahnya kita ngelakuin desk research dulu lah yang easy untuk initial research-nya gitu. Yang keempat, pastinya kita harus bikin resource plan. Ini penting banget karena ini pasti akan nge-guidance on how we do as a resource plan to complete the project gitu ya. Pertama pasti harus ada background dan business objective. That's why ini penting banget harus di-clarify di depan nih teman-teman. Karena nanti di ujung-ujung pasti teman-teman harus ngasih ini gitu ya di deliverables-nya. Kemudian dari stakeholders or business users mapping-nya itu siapa yang request gitu ya. Terus kemudian nanti usernya siapa gitu. User itu lebih yang request tadi sih biasanya kalau aku. Kemudian research question scoping atau biasanya kita cari juga hypothesis dan juga objektifnya apa. Kemudian kita keluarin metodenya bagaimana, target partisipan, kemudian rekrutmen mekanismenya juga pasti akan ditanyain gitu ya. Misalkan siapa kamu merekrut ini gimana caranya, pasti akan ditanya seperti itu. Kadang mereka tuh nanya pernah, kamu kan cuma dikasih waktu 3 hari, gimana cara kamu merekrut orang kayak gini, cara kamu bisa dapetin orang seperti ini tuh, apakah kamu kasih reward atau pakai apa? Nah itu tuh hal kayak gitu pasti akan ditanyain sama users ya. So aku pasti akan jawab ya caranya dengan cara bla bla bla. Yang terakhir pasti kita keluarin timeline dan juga budget. Nah, sebenarnya ini juga penting sih. Sebagai researcher kita pasti harus tahu timeline kapan dan budgetnya kapan. Dan ini pun juga bisa ngasih gambaran tuh ke stakeholders-nya atau ke users-nya. Kalau ini loh, timeline kita ngerjain kayak gini tuh kayak gini. Oke. Nah, kemudian otomatis yang selanjutnya ketika kita udah tahu resource plan-nya bagaimana, cara ngerjainnya, selanjutnya adalah kita conduct research-nya, teman-teman. Pastikan kalau kita buat skenario atau pertanyaan research itu berdasarkan objektif research-nya dan background-nya.
kalau misalkan memang ada tambahan yang sifatnya kan kadang kita sebagai desainer atau researcher, oh oke, mereka kan ngasihnya kayak gini, gimana kalau aku juga nyarinya di sisi ini? Itu nggak apa-apa teman-teman, as long as nanti ketika teman-teman ngekumpulin ini projectnya, fulfill objektifnya mereka dulu gitu. Kalau aku sih saranin seperti itu, karena kadang kalau misalkan kita terlalu overthink, pengen pengen wah pengen terlihat lebih gitu ya, nanti takutnya nggak fulfill gitu dengan project ini gitu. Jadi nggak selesai gitu, intinya takutnya seperti itu. Karena waktunya kan sedikit ya teman-teman. Jadi setidaknya kita bisa buat skenario atau pertanyaan khusus yang memang bisa dijawab untuk fulfill objective research-nya dulu deh. Kemudian jangan lupa juga teman-teman simpan dokumentasinya seperti note taker workspace. Jadi ini seperti data kualitatifnya, note takernya menyatet gitu ya. Kalau misalnya pakai kualitatif, kemudian kondisi saat research, suasananya bagaimana, rewards-nya mungkin. Aku pernah kasih ke stakeholders itu, ini loh aku kalau ngasih apa project UT ini aku kasih rewards. Simply aku fotoin tuh ada coki-coki, ada beng-beng, ada coklatos gitu ya. Aku fotoin itu, aku fotoin dan aku kirim ke mereka. Bahkan setupku ngelakuin UT pun aku foto gitu, dan pas interview pun aku juga minta tolong orang buat fotoin aku. Jadi bener-bener kita itu ngelakuin research di situ dan kita ngeluarin budget. Nah itu tuh menunjukkan kalau kita itu sebenarnya niat gitu ya. Jadi nggak cuman hanya ngerjain research tapi kita nggak ada dokumentasinya, kan kita juga nggak tahu itu benar atau enggak gitu. Jadi dulu aku ngerjainnya seperti ini, jadi aku kasih gitu. Foto-foto itu tuh aku kasih. Bahkan kalau misalkan aku pun harus research di pasar, ya aku foto aja di pasar gitu loh. Jadi memang memang ini aku ngerjainnya niat. Nah, itu salah satu hal yang bisa jadi users itu, oh kalau kita tuh niat banget gitu ngerjain projectnya, nggak main-main gitu. Dan kita tuh benar-benar buat pengen dijadiin bisa belajar dan berkembang di perusahaannya mereka gitu. Dan apapun yang terjadi nanti teman-teman, sebaiknya teman-teman tuh fokus ke objective research-nya. Karena kalau misalkan nanti kita terlalu menggali area yang lain, takutnya nggak baik buat kesehatan teman-teman. Nah ini maksudnya gini, ini balik lagi ke poinnya sebelumnya ya teman-teman. Jadi benar-benar kita harus gather objective dari apa yang memang kita lagi kerjain. Jangan fokus ke yang lain-lain dulu. Bahkan kalaupun nanti ternyata waktu interview responden, kadang kan kita researcher itu kepikiran something gitu ya. Pokoknya saran aku tarik aja ke konteks yang teman-teman pengen tanyain. Jangan di luar itu. Karena takutnya nanti nggak baik buat kesehatannya apa. Nanti teman-teman berusaha mikirin datanya. Aduh pusing lagi, ini kenapa aku nanya ini kayak gitu. Jadi based on skenario dulu deh. Karena memang kan ini objektifnya kita ngerjain tes ya. Gitu. Kita ngerjain tes dan waktunya terbatas. So dengan itu gimana kita bisa survive di situ gitu ya. Gimana kita bisa fight for it gitu ini. Jadi saran aku seperti ini sih. Karena dulu tuh aku punya pengalaman saking idealisnya, pengen kelihatan bagus, pengen kelihatan, malah aku nyari kemana-mana, and then ya ujung-ujungnya itu nggak make sense, apaan sih orang mintanya apa, aku ngasihnya apa gitu, akhirnya udah di reject, nggak nyambung. Oke, nah tipsnya ini juga juga ngaruh sih sebenarnya. Ini tipsnya nggak apa-apa kalau misalkan teman-teman pakai metode yang unfamiliar, tapi akan lebih baik pilih metode yang memang akan familiar buat audiensmu nanti. Ini kejadian teman-teman. Ini sebenarnya nyambung ke sisi atas-atasnya gitu ya. Gini, kenapa kok metode ini perlu aku bahas juga di sini? Kemarin di perusahaan di sebelumnya itu tuh ada product design research, itu tuh nge-research pakai metode-metode yang aneh-aneh. Misalkan pakai SUS, pakai apa namanya cognitive bias, pakai gitu-gitulah. Intinya terus pakai metode-metode yang menurut stakeholder itu asing. Akhirnya pas dia ngejelasin SUS dan sebagainya, stakeholdersnya nggak paham gitu. Nah, itu mungkin boleh teman-teman kasih, tapi lebih ke sisi additional kalau waktunya cukup. Tapi kalau nggak cukup ya udah. Kalau misalkan memang suruhnya UT ya just you doing UT aja menurut aku ya teman-teman. Karena stakeholders itu akan paham kok kalau misalkan teman-teman lakuin UT itu prosesnya gimana. Yang penting prosesnya, kemudian metodenya mereka tuh dan impact-nya apa kalau pakai metode ini. Jadi kemarin terlalu banyak metode yang stakeholders tuh nggak tahu, akhirnya stakeholdersnya bingung dan dia bilang ke aku gitu, tak ini gue nggak ngerti deh maksudnya ini tuh apa gitu. Jadi ya udah akhirnya orang itu sampai ke reject.
Ini menurut aku kita lihat dulu background-nya, objektifnya, and then research methodnya disesuaikan aja sebenarnya audiensnya bagaimana. Memang sih kalau misalkan usersnya itu researcher aja mah nggak masalah gitu ya. Dia setidaknya paham. Tapi kalau audiensnya bukan dari orang researcher, bahkan di HR atau apa itu kadang mereka nggak paham gitu. Kemarin soalnya itu itu yang ngetes itu desainer dan researcher. Kalau researchernya aja itu apa namanya, oke, gue paham masalah itu. Cuman kalau yang di lain-lainnya nggak paham, akhirnya si kandidat ini pas di interview muter-muter, pertanyaan jawabannya muter-muter karena dia berusaha menjelaskan apa yang stakeholders itu nggak paham gitu. Tapi tetap aja nggak paham, akhirnya udah, akhirnya berujung di reject. Jadi ini tips juga sih teman-teman, pakai metode yang benar-benar familiar dan memang bisa menjawab objektifnya. Ini ada beberapa hal elemen of report deliverables. Step 5-nya pasti kita setelah kita ngelakuin research, kemudian kita udah bikin apa namanya datanya, kita synthesis, kita akhirnya keluarin report deliverables. Ini yang kita kasih ke mereka. Pastinya ada title page. Ini aku ngambil contohnya link aja design challenge, dan dimana ini aku dulu ngerjain project link aja itu untuk benar-benar aku researcher, ditentuin antara aku jadi researcher atau desainer gitu. Tapi ya ujung-ujungnya aku harus nge-research ini sih gitu. Nah, pastinya di sini ada beberapa elemennya, ada title page-nya mungkin seperti ini ya gitu. Kamu siapa, email kamu, terus nomor HP kamu berapa gitu. Kemudian ada challenge overview-nya. Kamu ini ya teman-teman, dimension lagi apa yang jadi background dan objektif dari resource ini dan apa yang harus kamu finishkan, selesai di situ. Sorry. Sebentar Mbak, sorry, baterainya low bed. Nah, teman-teman. Oke, nah selanjutnya yang setelah kita udah kasih overview-nya, jadi setidaknya stakeholders-nya nanti kalau pas baca report itu paham, oh aku ngasih soal tesnya kayak gini. And then kita ceritain research proses tuh yang itu tadi teman-teman, kita tahu problems-nya dari mana, terus kita breakdown per objektif gitu ya, itu ada di data findings dan ideation proses, dan kira-kira ideation teman-teman pakai apa? Kalau aku dulu tuh biasanya pakai Homeitwi gitu ya. Pakai Homeitwi, jadi setiap satu problems aku akan keluarin Homeitwi-nya gimana gitu untuk satu objektif gitu. Kemudian ada actionable recommendation. Ini penting banget karena actionable recommendation ini pasti sesuatu yang bisa dilakukan oleh stakeholders ya gitu. Jadi kalau dari headku dulu, mereka pernah bilang jangan kasih yang sifatnya strategis gitu, strategis aja, tapi juga harus dikasih actionable karena pasti stakeholdersnya butuhnya yang actionable yang bisa diexecute. Contohnya strategis itu misalnya seperti ini, kita buat promo di sosial media, udah gitu aja, itu sifatnya strategis ya. Kalau aku salah nanti cemil dari teman-teman. Nah kalau yang actionable itu biasanya buat promosi di sosial media dengan menggunakan Instagram Reels gitu, Reelsnya harus berapa menit, ininya harus seperti ini, seperti ini. Jadi ada detailsnya, itu biasanya actionnya seperti itu. Jadi kegambar si stakeholdersnya. Kemudian pastikan di situ ada akses linknya teman-teman. Nah biasanya akses link ini kalau misalkan mereka butuh dokumen terkait bisa akses live prototype-nya atau mungkin bisa akses skenario teman-teman, mereka pengen tahu teman-teman gimana bikin skenario-nya karena biasanya mereka juga melihat dari sisi kerapihan teman-teman bikin nge-organize foldernya teman-teman gitu ya atau working space-nya teman-teman. Kemudian yang terakhir aku pasti akan conclusions, apa sih yang terjadi selama aku research di project ini, kemudian harusnya ke depannya bagaimana gitu. Jadi not just recommendation dari sini sih, tapi nanti bisa ada conclusion-nya juga. Yang terakhir ini ada contoh tambahan ya, lebih ke tambahan, yaitu contoh actionable recommendation. Pastikan kalau misalkan nih contohnya buat design recommendation-nya itu ada before after, kemudian kita harus jelasin goals-nya apa dari fitur yang di-provide. Yang ketiga, pastikan nih fitur yang memang dibuat itu berdasarkan user problems, construct, dan juga business objective challenge-nya apa. Nah, ini contohnya adalah feature implementation find merchant ya, finding nearby merchant di aplikasi link aja dulu. Jadi memang
aku nggak langsung kasih link prototipenya di situ, enggak teman-teman. Jadi aku kasih di situ capturean dari desain aplikasiku ini gitu ya. Ini tahun 2000 berapa? 2019 ya, 2019 atau enggak 2020. Udah lama lah ya, pasti teman-teman sekarang lebih up to date gitu. Nah, ini dulu aku ngerjainnya seperti ini. Jadi aku kasih goals-nya apa di setiap screen-nya. Oh, ada red pin merchant location. Ini tuh fungsinya untuk apa sebenarnya? Karena ini memang ada user problems di sininya gitu. Jadi memang aku kasih beberapa goals di sini, fitur-fiturnya selalu aku highlight di sini jadi si usernya paham gitu ya. Nah, gimana nih teman-teman? Kira-kira udah kebayang nggak dengan penjelasan gue yang singkat? Tapi nanti kita bisa diskusi banyak ya dari sini gitu. Dan dari apa pengalamanku adalah nggak ada yang salah kok dari apapun ilmu yang kamu miliki atau yang kita miliki gitu. Cuman memang kita harus perlu bijak dan pilih supaya itu tuh bisa fill your task dengan efektif dan efisien. Jangan sampai karena kita udah terlalu canggih gitu ya, kita pakai semua hal tapi itu sebenarnya nggak works juga gitu, nggak works untuk apa yang sedang kita kerjakan. Jadi benar-benar kita perlu tenang, kita harus pikir dulu teman-teman apa yang memang kita harus lakukan di situ, kemudian kita harus breakdown dan ya udah kita menggunakan knowledge kita untuk fill di itu gitu. Nah, last but not least teman-teman, aku mau share something good sebenarnya nih buat teman-teman. Jadi karena aku kan tadi juga aku sempat mention ya teman-teman, aku bikin bikin platform dengan teman-teman juga, teman-temanku, terutama untuk yang memang untuk desainer dan non desainer juga sebenarnya bisa join juga gitu. Nah, kita bikin yang namanya sukanya desain. Jadi ini benar-benar platform yang teman-teman bisa untuk belajar produk desain dan riset dan kita juga share terkait peluang-peluang apapun lah di sini. Entah itu job opportunity, atau mungkin side job, atau mungkin ada pekerjaan apapun lah. Nanti kita bisa share di sini. Karena memang goals kita besar sih teman-teman untuk ini. Jadi bisa contribute juga lah buat teman-teman desainer di Indonesia. Atau teman-teman bisa juga follow channel Instagram kita, atau juga bisa join di sini Telegram Locker sukanya desain. Jadi kalau misalkan teman-teman butuh locker atau memang teman-teman punya informasi locker, bolehlah untuk di-share bareng ke teman-teman nanti bisa akses di sini jadi informasinya teman-teman akan tahu juga. Jadi langsung aja nanti boleh akses dua hal ini. Nah, ini sebenarnya kita pengen punya punya cita-cita yang besar ya. Kita pengen kalau sukanya desain itu sustainable place to share, learn, connect, dan juga collaborate dengan teman-teman semuanya yang memang suka di dunia UX dan juga product development. Tapi ini versi anak Indonesia gitu lah teman-teman. Jadi nanti siapapun boleh join, profesinya apapun, kita nggak mandang backgroundnya apa gitu ya. Jadi semuanya bisa ikutan di sini. Dan satu lagi, kalau misalkan di sini teman-teman ada yang berminat terkait digital leadership, nanti bisa juga nih join di event kita. Ini benar-benar training of digital leadership. Kita undang pakar gitu ya, teman-teman. Jadi bisa sharing terkait gimana kepemimpinan spiritual dan nasional, menghadapi disrupsi digital. Kemudian kalau di sini memang ada yang jabatannya lead dan ke atas itu ini bisa banget sih untuk join ini. Akan sangat insightful. Di sini juga ada benefit yang teman-teman bisa dapatin juga, bahkan bisa sampai dapat diskon beasiswa untuk studi lanjut, magister dan doktor. Jadi nggak cuma sarjana, tapi sampai level dokter ya. Tolong juga jadi mentor nih nanti kalau misalkan kita bisa saling sharing buat teman-teman yang lain juga. Oke, thank you so much teman-teman. Itu dari saya, teman-teman bisa connect dengan saya di LinkedIn, di Instagram, atau nanti kita bisa ngobrol juga nih di ADB List bareng aku. Gitu. Thank you, teman-teman. Yuk kita bisa diskusi. Mungkin sebelum Kak Hatta leave dari Zoom ini, mungkin boleh kasih closing statement atau tips ke sahabat Deotox, Kak Hatta? Oke. Intinya mengerjakan apapun tesnya, teman-teman harus tenang gitu ya. Manfaatkan semua knowledge teman-teman, pilih knowledge yang paling tepat buat teman-teman atau framework yang teman-teman udah pelajarin, kerjain berdasarkan knowledge-nya teman-teman aja. Nggak perlu overthink harus kayak gimana pun, karena kadang apa yang kita overthinkin itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. So, ya just be yourself aja berdasarkan value dan pengetahuan teman-teman. Itu sih. Oke, thank you so much Kak Hatta untuk waktunya dan untuk tips-tipsnya.
Semoga di next webinar bisa sharing-sharing lagi ya Kak Atta. Hmm. Oke, kalau kayak gitu, kalau misalkan Kak Atta mau leave, silakan. Dan mungkin deh teman-teman boleh say thank you ke Kak Atta. Thank you teman-teman semuanya, selamat malam. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget, kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di dewatalks.com. Setelah itu kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja, webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk jangan sampai ketinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman, Dewa